Semuanya, perkenalkan nama saya Enji. Saya dari kelas 91 dan saya absen 24. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah dipelajari dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas dulu dari kelas 7, yaitu sejarah komputer dan koneksi antar komputer. Yang pertama itu ada pengenalan komputer dan perkembangannya. Komputer itu adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem dengan kerja yang rapi dan teliti. Selanjutnya ada generasi komputer. Generasi pertama itu komputer tabung vakum. Generasi kedua itu komputer dengan transistor. Generasi ketiga itu komputer IC. Generasi keempat itu komputer mikroprosesor. Generasi kelima itu komputer AI. Nah, selanjutnya kita masih ada di materi kelas 7, yaitu koneksi antar komputer. Jaringan komputer itu adalah hubungan interkoneksi yang menggunakan media kabel ataupun tanpa kabel antara dua komputer yang bisa saling terhubung atau lebih dari dua komputer. Nah, terus ada LAN. Apa itu LAN? LAN itu merupakan komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi dari 2 hingga 100 Mbps. Terus yang kedua ada WAN. WAN itu adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar kota, wilayah, atau bahkan negara. Nah, jadi itu adalah materi singkat dari kelas 7. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan singkat materi kelas 8, yaitu terdiri dari Excel sama Scratch. Diawali dengan pengertian dari Excel. Apa itu Excel? Nah, jadi Excel itu adalah aplikasi pengolahan data yang dikembangkan oleh Microsoft Word. Digunakan untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data. Nah, Excel ini juga menyediakan dan mempermudah pekerjaan dengan data seperti rumus, fungsi, grafik, dan pengolahan data. Fungsi dari Excel sendiri itu adalah formula yang telah ditentukan oleh sebelumnya di Excel itu untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data. Nah, ini aku ada beberapa contoh rumus di Excel. Jadi yang pertama itu ada sum. Sum ini tuh berfungsi untuk menjumlahkan nilai dalam sel. Yang kedua itu ada average. Ini tuh berfungsi untuk menghitung jumlah rata-rata. Yang ketiga ada count. Count ini berfungsi menghitung jumlah sel yang berisi angka. Yang keempat itu ada if. If ini tuh fungsinya mengembalikan nilai berdasarkan kondisi yang diberikan. Yang kelima itu ada lookup. Ini fungsinya mencari nilai dalam tabel vertikal. Yang terakhir ada lookup. Ini tuh fungsinya untuk mencari nilai dalam tabel horizontal. Nah, itu dia seputar Excel. Sekarang kita masuk ke Scratch. Sketch itu apa sih? Sketch itu adalah pemrograman visual yang dirancang untuk memudahkan pembelajaran pemrograman khusus bagi anak-anak dan pemula. Nah, dengan Sketch ini tuh kita dapat membuat animasi, permainan, atau lain-lainnya. Semua perintah di program ini tuh dengan cara menyeret dan menjatuhkan blok kode yang sudah ada. Di sini juga ada fungsi-fungsi Scratch secara singkat. Yang pertama itu ada pembelajaran pemrograman. Ini tuh memudahkan pemahaman konsep dasar dari Scratch seperti perulangan, percabangan, dan variabel. Yang kedua itu ada membuat game dan animasi. Membantu membuat game, animasi, dan aplikasi sederhana dengan mudah. Nah, yang terakhir itu ada kreativitas. Ini tuh mendorong kreativitas dan pemecahan masalah saat membuat proyek. Sekarang aku mau jelasin yang terakhir itu adalah materi yang dipelajarin di kelas 9. Yang pertama kita bahas dulu tentang algoritma. Algoritma itu apa? Itu tuh adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang agar berurutan dan tersusun rapi.
Dan selanjutnya itu ada pseudocode. Itu tuh adalah sebuah deskripsi atau ringkasan tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer. Ciri-ciri dari algoritma yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, pseudocode ini juga tuh menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, itu tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, itu terstruktur dengan jelas. Selanjutnya yang terakhir itu ada HTML. Apa kepanjangan dari HTML? Hypertext Markup Language. Apa pengertiannya? Pengertiannya itu bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML ini tuh mempunyai elemen dasar. Apa aja? Yang pertama itu ada HTML, menandai dokumen HTML. Terus ada head, itu berisi informasi meta seperti judul dan pengaturan. Yang ketiga itu ada body, itu menyimpan konten halaman yang terlihat oleh pengguna. Terus ada H1 hingga H6, ini tuh fungsinya untuk tag untuk judul dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan yang terakhir itu ada P. P ini tuh untuk tag paragraf. Nah, untuk penulisan kayak HTML, body, head itu tuh pakai segitiga yang kayak gini. Jadi bukan cuma nulis HTML doang, tapi harus dibarengin sama rumus ya ini pokoknya. Nah, sekian dari video penjelasan ini. Mohon maaf Pak Yohan kalau misalkan penjelasannya masih agak kurang. Terima kasih.